Halo, kembali lagi dengan aku Letani Amerta. Hari ini aku nggak mau bahas hal yang berat-berat atau yang lagi viral. Aku cuma mau cerita soal satu tempat yang selama ini aku anggap cuma tempat tidur. Tapi ternyata jadi guru paling jujur buat aku, yaitu kamar sendiri. Selama aku vakum kemarin, aku banyak ngabisi waktu cuman diem di sini. Dan ternyata aku menemukan sesuatu yang nggak pernah aku dapetin di luar sana. Sesuatu yang tersembunyi di balik keheningan kamar ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau dunia sekarang itu berisik banget? Bangun tidur buka HP, isinya orang debat. Di jalan dengar klakson, bahkan di suatu tempat lain, di tempat nongkrong, denger gosip. Sampai di rumah pun kita langsung nyalain TV atau dengerin musik biar nggak kerasa sepi. Aku pun gitu dulu. Aku takut sama yang namanya hening. Aku ngerasa kalau suasana sepi, pikiran-pikiran buruk aku bakal datang. Aku takut ngerasa kesepian. Jadi aku isi hidup dengan konten, dengan obrolan gak penting, cuma supaya telingaku gak kosong. Tapi pas aku vakum kemarin, aku dipaksa buat berhadapan dengan keheningan itu. Awalnya, sumpah, gak enak banget. Rasanya kayak lagi diinterogasi sama diri sendiri. Kenapa belum sukses? Kenapa gak ngonten? Dan kenapa kontennya sepi? Kamu sebenarnya mau jadi apa? Semua pertanyaan itu muncul pas aku cuma diem natap langit-langit kamar jam 2 pagi. Tapi disitulah satu prosesnya dimulai. Aku baru sadar selama ini aku bukan benci sepi, tapi aku takut jujur sama diriku sendiri. Jadi apa yang aku temukan di balik keheningan itu ternyata bukan harta karun atau ide bisnis miliaran sih. Aku menemukan suaraku yang asli. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering pakai suara orang lain. Kita ngomong kayak YouTuber favorit kita. Kita pengen gaya hidup kayak selebgram yang kita tonton. Sampai-sampai kita lupa suara asli kita itu kayak gimana. Di kamar ini, pas HP aku mati dan lampu aku redupin, aku baru sadar ternyata aku tuh suka hal yang sederhana. Ternyata aku nggak butuh validasi dari ribuan orang buat ngerasa cukup. Aku menemukan kalau kedamaian itu bukan tentang seberapa banyak orang yang nyariin kita, tapi seberapa nyaman kita pas lagi sendirian. Aku nemuin kalau kebahagiaan itu nggak selalu harus dirayain dengan postingan. Kadang kebahagiaan paling murni itu pas kita bisa narik napas dalam-dalam di kamar sendiri. Ngerasa sehat dan ngerasa aku baik-baik aja. Kamarku sekarang bukan lagi sekedar tempat tidur pas capek, tapi kamar ini jadi laboratorium buat jujur. Kalau aku sedih, aku nangis di sini tanpa harus kelihatan kuat di depan orang. Kalau aku punya ide konyol, aku catat di sini tanpa takut diketawain orang. Aku belajar kalau menghilang sebentar itu bukan berarti kita kalah. Menghilang sebentar tuh justru cara kita buat dengerin apa yang sebenarnya jiwa kita butuhin. Mungkin kalian yang lagi dengerin ini juga ngerasa capek sama tuntutan dunia, capek sama media sosial yang isinya pamer terus, atau capek dengan ngelihat teman seangkatan kita, bahkan teman tetangga kita yang sukses lebih dulu daripada kita. Aku cuma mau bilang, coba sediain waktu 15 menit aja sehari, masuk kamar, matiin semua gadget dan dengerin keheningan. Awalnya aku ngerasa kayak berat untuk ngelakuin ini. Yang tadinya aku selalu dengerin musik, bahkan mau tidur pun harus dengerin musik. Pokoknya
harus ada suara, harus ada hiburan kecil untuk mengusir keheningan itu. Tapi lama-lama setelah aku praktekin, ternyata itu jadi melegakan bagiku. Jadi jangan takut, di balik sepi itu ada jawaban yang selama ini kalian cari di Google tapi nggak nemu. Jadi itulah yang aku temuin sebenarnya. Tapi buat aku itu menyelamatkan. Video ini adalah langkah awal buat aku balik lagi. Aku nggak janji bakal selalu punya konten yang wah atau yang megah. Aku juga nggak tahu bakal bisa tetap konsisten lagi atau enggak, tapi aku mengusahakan untuk itu. Aku cuma janji bakal selalu jujur sama perasaanku sendiri, kayak aku jujur sama diriku sendiri waktu lagi di kamar. Makasih banget buat kalian yang masih stay, yang udah ngedengerin sampai sini, yang mungkin kaget lihat notifikasi dari channel ini muncul lagi. Aku bener hargain itu. Sebelum aku tutup, aku pengen nanya, apa sih hal terakhir yang kalian temuin pas lagi sendirian? Coba tulis di kolom komentar. Aku pengen banget baca dan ngobrol sama kalian. Oke, aku kembali dan kali ini aku bakal bawa suara aku yang asli. Sampai ketemu di video selanjutnya. Litani Amerta. Gokil.